Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang topologi protokol MANET. MANET merupakan jaringan ad hoc nirkabel yang terdiri dari beberapa perangkat seluler yang terhubung membentuk jaringan sesuai akan kebutuhan. MANET terbentuk tanpa dukungan infrastruktur internet yang ada atau jenis stasiun tetap lainnya. Dari pengertian tersebut, kita dapat membayangkan sebuah jaringan di mana setiap perangkat bisa bergerak bebas dan terhubung satu sama lain tanpa perlu ada titik akses pusat seperti router dan access point. Setiap perangkat di sini tidak hanya sebagai penerima atau pengirim data, tapi juga bisa meneruskan data ke perangkat lain. Ini membuatnya sangat fleksibel dan cocok untuk situasi di mana infrastruktur sulit dibangun. Topologi jaringan MANET mengacu pada cara node saling terhubung satu sama lain dalam jaringan tersebut. Topologi ini bersifat dinamis karena node dapat bergerak dan mengubah posisi yang menyebabkan perubahan dalam koneksi antar node. Beberapa topologi dalam MANET antara lain topologi jaringan penuh, topologi terhubung sementara, topologi jaringan bintang, topologi jaringan terbuka, dan topologi peer-to-peer. Topologi jaringan penuh. Pada topologi ini, setiap node dalam jaringan terhubung langsung ke semua node lainnya, meskipun ideal dari segi konektivitas. Topologi ini sulit dicapai dan jaringan MANET besar karena pergerakan node yang mengubah hubungan konektivitas secara terus-menerus. 2. Topologi terhubung sementara. Dalam topologi ini, node tidak terhubung secara langsung ke semua node lain, tetapi dapat menghubungi beberapa node lainnya. Konektivitas bersifat dinamis dan koneksi ini dapat berubah-ubah sesuai dengan perangkat node. Topologi jaringan bintang. Topologi ini ada satu node pusat yang menghubungkan semua node lainnya. Meskipun topologi bintang memudahkan pengaturan jaringan dalam MANET, node pusat ini akan terus berubah seiring pergerakan node. Topologi jaringan terbuka. Topologi ini seringkali lebih terbuka dan kurang terstruktur. Koneksi antar node dapat terjadi kapan saja berdasarkan kedekatannya, tetapi akan lebih bergantung pada koordinasi antara node atau memastikan komunikasi yang efisien. 5. Topologi peer-to-peer. Pada topologi ini, setiap node dapat berfungsi sebagai server dan klien, tergantung pada kebutuhan komunikasi. Node dalam jaringan ini berkomunikasi langsung atau sama lain tanpa memerlukan server pusat. Protokol dalam MANET. Protokol dalam MANET bertanggung jawab untuk pengelolaan komunikasi antar node dan menjaga kualitas layanan. Karena sifat MANET yang dinamis dan terbatas dalam sumber daya, baterai, bandwidth, dan kapasitas pemrosesan. Protokol yang digunakan harus efisien dalam hal penggunaan sumber daya dan tahan terhadap perubahan topologi yang cepat. Protokol routing. Protokol routing bertanggung jawab untuk menemukan rute terbaik antar node yang memungkinkan komunikasi. Protokol Media Access Control atau MAC. Protokol MAC bertanggung jawab untuk mengatur cara node mengakses saluran komunikasi nirkabel agar tidak terjadi tabrakan atau interferensi. 3. Protokol Transport Layer. Protokol Transport Layer dalam MANET bertanggung jawab untuk pengiriman data yang antara node. Mengingat sifat jaringan MANET yang tidak stabil, protokol Transport Layer perlu menangani isu-isu seperti kehilangan paket, latensi tinggi, dan perubahan rute yang cepat. 3 kategori utama dalam protokol routing MANET. Pertama, protokol routing berdasarkan proaktif.
protokol ini, rute antara node dipelihara dan selalu diperbaiki, bahkan jika tidak ada yang sedang dikirimkan. Keuntungan dari metode ini adalah rute sudah tersedia ketika dibutuhkan, tapi biaya overhead lebih tinggi karena pembaruan rute yang konstan. Kedua, protokol routing berdasarkan reaktif. Protokol reaktif hanya mencari rute ketika diperlukan. Ini mengurangi overhead jaringan karena tidak ada pembaruan rute terus-menerus, tetapi dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman data saat mencari rute baru. Ketiga, protokol routing berdasarkan hibrida. Protokol ini menggabungkan elemen-elemen dari protokol proaktif dan reaktif, sehingga dapat memilih untuk menggunakan pendekatan yang lebih efisien berdasarkan situasinya. Protokol Media Access Control (MAC) yang digunakan dalam Manet. Pertama, Wi-Fi MAC banyak digunakan di jaringan nirkabel, tetapi mungkin tidak efisien dalam Manet karena ketergantungannya pada titik akses dan metode pengaturan saluran yang tidak optimal untuk pergerakan dinamis. 2. MAC untuk Manet. Beberapa protokol MAC telah dikembangkan khusus untuk Manet, seperti MACA for Ad Hoc Network yang berfokus pada penghindaran tabrakan dan pengelolaan saluran komunikasi jaringan ad hoc. Protokol Transport Layer yang umum digunakan Manet. TCP Transmission Control Protocol. TCP dioptimalkan untuk jaringan yang konektivitas yang stabil. Namun dalam Manet, modifikasi mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah seperti kehilangan paket dan fluktuasi latensi. 2. UDP User Datagram Protocol. UDP lebih ringan dibandingkan TCP dan lebih cocok untuk aplikasi yang membutuhkan latensi rendah dan tidak terlalu sensitif terhadap kehilangan paket seperti aplikasi suara dan video. Protokol keamanan dalam Manet. Keamanan merupakan isu penting dalam Manet karena sifat jaringan yang terbuka dan rentan terhadap serangan. Beberapa protokol yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan Manet adalah SAODV atau Secure AODV, merupakan variasi dari protokol AODV yang menambahkan lapisan keamanan dengan mengenkripsi data yang dikirim dan memverifikasi integritas pesan untuk melawan serangan. Yang kedua, ARAN, Authenticated Routing for Ad Hoc Network, protokol keamanan yang dirancang untuk memverifikasi identitas node yang terlibat dalam komunikasi, menghindari serangan seperti spoofing dan serangan terhadap rute. Tantangan dalam Manet. 1. Pergerakan node, posisi dan hubungan antar node berubah-ubah seiring waktu yang menyebabkan perubahan dalam topologi jaringan. 2. Sumber daya terbatas. Baterai yang terbatas, bandwidth rendah, dan kapasitas pemrosesan yang terbatas pada setiap node membutuhkan pengelolaan yang efisien dalam penggunaan sumber daya. 3. Keamanan keterbukaan jaringan nirkabel dapat membuka celah untuk serangan seperti man-in-the-middle spoofing dan denial of service. 4. Keterbatasan skala. Jaringan Manet yang besar dapat menimbulkan masalah seperti latensi tinggi, kehilangan paket, dan pengelolaan rute yang kompleks. Kesimpulan, Manet adalah jaringan dinamis yang terdiri dari perangkat yang bergerak dan saling terhubung tanpa infrastruktur tetap. Topologi jaringan Manet dapat berubah seiring pergerakan node, sementara protokol yang digunakan di Manet harus efisien, tahan terhadap perubahan topologi, dan mampu menangani berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya dari masalah keamanan,
Protokol yang diterapkan dalam Manet harus didesain dengan mempertimbangkan kebutuhan komunikasi yang handal dan efisien dalam jaringan yang terus berubah. Itulah penjelasan dari topologi protokol Manet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.